Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali di pelajaran PPKN kelas 5. Baik, untuk minggu ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sejarah lahirnya Pancasila kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja sih nilai-nilai Pancasila itu. Kita lihat di sini ada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Di dalam burung Garuda, di dadanya itu terdapat simbol-simbol Pancasila, sila-sila Pancasila ya. Ada simbol kepala banteng, kemudian pohon beringin, bintang, padi dan kapas, serta rantai emas. Di kelas 4 kalian pasti sudah mempelajarinya. Nah, sekarang kita ingat kembali apa saja makna setiap jumlah bulu Garuda Pancasila. Kita lihat di sini. Angka 17 pada helai bulu masing-masing sayap itu melambangkan melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17. Kemudian pada ekornya ini jumlah bulunya berjumlah 8 helai. Ini melambangkan bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus. Kemudian pada ekor yang pangkal bawah ini berjumlah 19, yaitu melambangkan tahun, yaitu 1900. Kemudian di sini ada jumlah helai bulu di leher berjumlah 45. Jadi kalau digabung 19 dengan 45, maka ini melambangkan tahun kemerdekaan, yaitu 1945. Maka kita lihat dari sini, dari lambang negara saja kita sudah tahu tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Jadi diingat-ingat anak-anak ya, tadi untuk tanggal 17 itu dilambangkan melalui jumlah helai bulu di sayap. Sayap kanan 17, sayap kiri 17. Kemudian bulannya ada di bagian ekor. Ada 8 helai bulu. Kemudian untuk tahunnya itu berada pada pangkal ekor dan leher, yaitu angka 19 dan 45 menjadi 1945. Kemudian kita lihat di sini ada simbol Pancasila, yaitu sila pertama dilambangkan dengan simbol bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu simbol rantai emas ya, ini yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga disimbolkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang keempat disimbolkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta padi dan kapas yang menyimbolkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekarang kita lihat apa saja sih nilai-nilai Pancasila itu. Baik, untuk nilai-nilai Pancasila lebih jelasnya kalian baca di halaman 2-7 di buku paket kalian. Semuanya itu sudah lengkap, jadi kalian juga harus membaca ya anak-anak ya, supaya kalian lebih paham apa saja sih nilai-nilai Pancasila itu. Di sini Ibu akan memberikan contohnya dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat penerapan
Pancasila atau pengamalan sila pertama. Ya. Baik. Yang pertama yaitu beribadah. Di sini kalian bisa lihat ada gambar orang yang sedang beribadah. Jadi di sini beribadah itu termasuk pengamalan sila ke-1. Contohnya sholat, mengaji, berdoa. Kalau untuk non-muslim, misalkan pergi ke gereja atau merayakan hari-hari kemerdekaan, hari-hari raya, itu juga termasuk pengamalan sila ke-1. Kemudian ada lagi contohnya menghormati agama orang lain. Meskipun berbeda-beda, kita tetap harus menghormati agama orang lain, tidak boleh saling mengolok ya. Kemudian ada ini berdoa sebelum makan. Berdoa di sini tidak hanya saat sebelum makan ya anak-anak ya. Setiap memulai kegiatan kita juga harus berdoa, ini karena merupakan pengamalan sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada juga yaitu bersyukur kepada Allah setiap hari dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi kalau kita punya teman atau punya saudara, kalau memang mereka beragama yang lain, kita tidak boleh memaksakannya. Baik, sekarang contoh pengamalan sila kedua. Yang pertama, kita menyantuni fakir miskin. Maksudnya di sini yaitu memberi bantuan atau menolong orang yang kurang mampu. Misalkan kalau kalian pergi ke pasar, itu ada orang peminta-minta, kita kasih uang secukupnya ya. Kemudian ada lagi membantu korban bencana, baik bencana alam maupun kebakaran maupun rumahnya mungkin roboh terkena angin puting beliung atau mungkin terkena gempa. Kita bisa memberikan bantuan atau melakukan bakti sosial, misalkan memberi pakaian atau memberi uang atau sembako. Kemudian ada membantu teman yang terjatuh. Di sini tidak hanya sesuai gambar harus terjatuh dari sepeda anak-anak ya. Kalau ada teman kalian yang mungkin butuh bantuan atau jatuh, mungkin dia main kemudian kepleset atau bagaimana, kita bisa membantunya, jangan malah diketawain. Kemudian ada ini, kita tidak boleh mengolok-olok teman, juga termasuk pengamalan sila kedua. Kemudian membantu adik belajar, ada juga nanti di rumah membantu ibu cuci piring, membantu ayah untuk mencuci mobil, itu juga termasuk pengamalan sila kedua. Baik, untuk sila ketiga, ini yang berbunyi Persatuan Indonesia. Di sini kita ada contoh berteman atau bermain tanpa membedakan suku. Ya, meskipun teman-teman kalian berasal dari berbagai daerah, contohnya mereka suku Jawa atau suku Bugis atau suku Sunda, kita tidak boleh memilih-milih teman. Jadi tetap harus berteman dengan semuanya dan bermain bersama-sama. Kemudian yang kedua, contohnya yaitu melaksanakan upacara bendera. Di sini setiap hari Senin kita melakukannya untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan serta sebagai bentuk nasionalisme. Yang ketiga, kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Insya Allah sebentar lagi kita juga akan melaksanakan itu ya, tapi tidak harus dengan lomba-lomba, bisa saja mungkin kita lombanya karena sedang ada virus begini, maka kita lombanya online bisa, misalkan lomba menggambar atau mungkin lomba membuat puisi atau apa yang berhubungan dengan hari kemerdekaan. Ada juga ini yaitu menjaga persatuan tanpa membedakan suku, ras, golongan atau sebagainya. Kita lihat di sini gambarnya banyak ya suku-suku di Indonesia, ada sekitar ribuan suku di Indonesia. Mungkin yang kalian kenal hanya beberapa. Dan yang terakhir, kita cinta produk dalam negeri. Di sini maksudnya apa? Kita membeli produk dalam negeri, menggunakan barang-barang Indonesia. Jadi jangan terlalu sering. Misalkan aku lebih suka belanja online, beli barang-barang luar negeri. Jangan seperti itu anak-anak ya. Insya Allah di Indonesia kita barang-barangnya juga tidak kalah loh dengan barang-barang luar negeri.
Selain kelima contoh ini, banyak sekali contoh pengamalan sila ketiga. Intinya kalau sila ketiga ini berhubungan dengan nasionalisme dan persatuan di tengah perbedaan. Contohnya mempelajari budaya daerah, mempelajari tarian-tarian tradisional, menyaksikan pertunjukan budaya. Misalkan kalian menonton tarian-tarian daerah, bisa, itu termasuk salah satu. Baik, sekarang selanjutnya kita lihat contoh pengamalan sila keempat. Contoh pemilihan ketua kelas, kemudian diskusi kelompok, musyawarah, pemilihan umum atau pemilu, dan menghormati pendapat yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu pengamalan sila kelima, yaitu yang pertama kita harus bisa bersikap adil terhadap sesama. Kemudian bergotong royong membersihkan lingkungan, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, menghargai hasil karya teman, dan rajin menabung. Selain itu juga banyak sekali contohnya seperti budaya antri, ya, dan memakai helm saat di jalan raya, saat berkendara, maksudnya saat berkendara sepeda motor dan sebagainya. Baik, itu dulu anak-anak ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk mempelajari materi di buku tadi. Insya Allah nanti kita akan latihan di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.